Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana caranya membuat feature. Sekarang kita akan membuat big feature untuk web design kita. Saya akan membuat untuk video di sini, kemudian ini untuk deskripsinya. Dan di balik video dan juga deskripsi ada background berupa pattern. Saya akan buat sekarang. Sebelumnya saya akan coba tampilkan guide, tekan Ctrl titik koma. Kemudian di sini ada cara mudahnya untuk menghitung guide. Di antaranya adalah dengan menggunakan yang namanya Rectangular Marquee Tool. Caranya seperti ini. Sebelumnya, Anda coba zoom dengan tekan Ctrl Alt lalu scroll ke depan atau scroll ke atas. Kemudian di sini saya akan menggunakan Rectangular Marquee Tool. Atau Anda bisa menekan M lalu pilih yang rectangular, bukan yang elliptical. Pilih yang rectangular. Kemudian cara membuat ukurannya, misalkan saya ingin membuat ini tingginya 300 pixel, maka caranya seperti ini. Saya akan coba klik lalu drag ke bawah, dan saya pastikan bahwa hanya menyentuh titik angka 300 pixel, seperti ini. Kemudian saya akan buat guide, dan saya tarik di ujung 300 pixel seperti ini. Dan sekarang Anda sudah bisa membuat guide 300 pixel tanpa perlu menghitungnya dari atas. Kemudian saya ingin jaraknya sebesar 400 pixel ke bawah. Di sini saya sudah membuat guide-nya, saya coba hilangkan supaya Anda bisa melihat bagaimana cara membuatnya. Kita akan membuat 400 pixel ke bawah. Caranya seperti ini. Kita bisa klik Rectangular Tool. Kemudian kita coba klik ke bawah. Pastikan tingginya besarnya 400 pixel. Misalkan seperti ini. Anda bisa lihat, jika terlalu besar, mungkin kita akan coba set ke 350 pixel. Kita set 350 pixel. Oke. Dan sekarang kita akan tambahkan guide. Untuk videonya, saya akan set besarnya sampai ke tengah dari dokumen kita. Untuk lebar videonya, kemudian untuk tingginya sebesar 350 pixel. Saya akan menambahkan background. Untuk menambahkan background di sini saya akan klik Rectangular Tool. Kemudian saya akan set backgroundnya seperti ini. Kemudian saya akan ganti warnanya menjadi pattern. Saya telah menggunakan plugin Subtle Pattern yang bisa Anda gunakan dengan mencarinya di internet. Ini gratis pluginnya. Kemudian saya akan gunakan Paint Bucket Tool atau Anda bisa menekan G lalu pilih Paint Bucket Tool. Kemudian pada foreground pilih yang versi pattern dan di sini saya akan menampilkan untuk Subtle Pattern. Klik OK. Dan sekarang ini adalah plugin Subtle Pattern di mana saya bisa mengganti gambar atau pattern untuk background big feature kita. Kita klik lalu OK. Maka akan ada pattern seperti ini. Anda bisa menggantinya dengan pattern yang lain, misalkan seperti ini, atau dengan versi yang lain. Dan saya akan mencari pattern yang sedikit lebih bagus dan yang lebih simple. Mungkin kita bisa gunakan yang ini. Kemudian sekarang saya akan menambahkan sebuah guide. Ke atasnya sebesar 20 pixel untuk guide supaya videonya tidak terlalu mepet sekali dengan pinggiran dari big feature ini. Kita akan coba tambahkan guide. Caranya dengan menggunakan Rectangular Marquee Tool, lalu kita set 20 pixel untuk tingginya seperti ini.
Kemudian kita buat guide. Saya akan lakukan hal yang sama untuk yang bawahnya. 20 pixel, kemudian kita akan berikan guide. Seperti ini. Lalu, saya ingin membuat 20 pixel juga untuk ke arah kirinya. Jadi saya akan coba hilangkan lalu buat guide baru. Kali ini saya akan men-set width-nya 20 pixel seperti ini. Lalu saya akan buat guide secara vertikal. Kemudian karena ini sudah 10 pixel, maka saya cukup menambahkan 10 pixel lagi untuk width-nya. Oke, seperti ini. Saya akan tambahkan guide. Dan sekarang tugas kita adalah menambahkan picture untuk videonya. Di sini saya akan coba masking seperti biasa. Dan di sini saya akan coba untuk klik seperti ini untuk videonya. Lalu saya akan flashing gambar, menambahkan gambar di sini. Saya akan coba flash embedded, kemudian saya masukkan banner. Dan sekarang tugas saya adalah memperkecil dari ukuran gambar ini. Saya akan coba masking gambar ini ke dalam rectangle yang tadi. Tekan enter. Kemudian tekan alt. Lalu sampai muncul simbol seperti ini. Kemudian Anda klik ke arah bawah rectangle. Maka gambarnya akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran dari kotak yang telah kita buat. Tugas saya sekarang adalah merapikan gambar tersebut. Saya akan merapikan posisinya seperti ini. Kemudian, sekarang saya akan menambahkan border. Biasanya ada border untuk video. Kita akan klik rectangle-nya, lalu klik 2 kali. Saya pilih stroke. Lalu saya akan coba mengganti position-nya ke dalam inside. Kemudian, saya akan coba ganti warnanya. Jadi warna yang mungkin sedikit lebih cerah atau seperti ini. Kemudian saya akan perbesar ukurannya 13 pixel. Oke. Sekarang saya akan sesuaikan warnanya. Kita akan klik 2 kali lalu pilih warnanya sesuai dengan icon. Seperti ini. Untuk stroke-nya, klik 2 kali. Sekarang kita sudah mempunyai video. Kemudian biasanya video mempunyai icon video. Saya sudah mendownloadnya dari flat icon, atau kita bisa melakukan download ulang. Di sini saya akan melakukan download ulang, yaitu dengan klik flat icon, kemudian saya akan coba tampilkan video. Kemudian di sini saya akan coba memilih yang ini ataupun yang ini. Kita akan klik PSD file-nya karena kita butuh download PSD file. Kemudian saya pilih produk tutorial. Saya akan menaruhnya di sini dengan nama movie 31. Lalu saya akan membukanya. Dan sekarang saya akan mengganti warnanya karena yang kita butuhkan warnanya adalah putih. Oke, sekarang saya akan coba ganti fill-nya, atau bisa kita berikan warna merah muda seperti ini. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkannya. Uncentang dari Show Transform Control, kemudian klik, lalu Anda drag ke dalam web dasar seperti ini. Dia tidak tampil karena si form ini berada di banner. Sekarang saya akan coba pindahkan. Dia harusnya ada di atas sehingga terlihat seperti ini. Kemudian saya akan coba hilangkan untuk tanda maskingnya supaya dia berada di atas, dan saya akan coba perkecil dengan klik Show Transform Control. Lalu saya akan coba perkecil gambar videonya seperti ini. Kemudian untuk menaruhnya supaya dia berada di tengah, kita cukup klik rectangle, lalu klik forma 1 untuk ikonnya, kemudian
Di sini ada alignment tool. Anda tinggal pilih align vertical center untuk centering, kemudian align horizontal center untuk center secara horizontal. Biasanya, supaya terlihat lebih bagus, ada yang namanya overlay. Dan di sini saya akan membuat overlay di bawah, kemudian saya akan buat overlay seperti ini. Oke. Dan warnanya, saya ingin warnanya berwarna sedikit hitam atau seperti ini. Kemudian saya akan set opacity-nya seperti ini. Supaya gambarnya terlihat lebih bagus, maka saya akan rubah warna dari color ini menjadi warna putih. Atau bisa juga diubah menjadi berwarna yang lebih muda lagi. Oke, warna putih yang lebih muda. Dan sekarang kita akan coba memperbesar opacity pada overlay-nya. Tujuannya adalah supaya icon ini lebih terlihat. Dan kita coba berikan warna yang sedikit lebih gelap supaya lebih hidup. Oke. Sekarang untuk big picture videonya sudah jadi. Kemudian selanjutnya adalah untuk deskripsi dari videonya. Kita akan mencoba untuk memberikan deskripsi videonya di sini. Misalkan di sini adalah judulnya. Judul video. Kemudian saya akan alignment ke kiri atau left alignment. Kemudian saya akan coba taruh di atas. Kembali ke type tool, pilih judul video, saya akan coba perkecil. Dan sekarang saya akan coba memberikan dummy text di bawahnya. Oke, caranya sama. Tekan type tool, lalu saya akan buat seperti ini. Dan di sini saya akan coba memberikan di type, lalu paste lorem ipsum. Dan sekarang saya akan tekan Ctrl A, lalu perkecil ukurannya. Jadi 14 pixel, seperti ini. Saya akan coba perbesar, seperti ini. Kemudian, saya tidak ingin terlalu banyak lorem ipsumnya. Saya akan coba hapus. Yang saya butuhkan hanyalah sedikit saja, seperti ini. Kemudian, saya akan coba mengubah atau mengganti warnanya, tekan Ctrl A. Type tool, tekan Ctrl A, kemudian warnanya saya akan rubah sedikit lebih hitam. Kita coba lihat, tekan Ctrl 1. Sekarang Anda bisa melihat. Dan seperti ini. Lalu saya akan memberikan button di sini untuk melihat dari video ini. Biasanya untuk buttonnya kita akan membuat yang besar sebanyak 2 buah. Saya akan menggunakan rectangular tool, kemudian pilih yang rounded rectangle. Saya akan coba buat seperti ini. Untuk warnanya saya akan set warnanya merah muda seperti ini. Kemudian saya akan memberikan teks di dalamnya. Tahan shift. Lalu saya akan membuat teks di sini. Daftar sekarang. Atau Anda bisa melihat sekarang. Lihat sekarang. Kemudian saya akan ganti ukurannya menjadi 30 pixel. Lalu saya akan coba untuk alignment. Seperti ini. Dan saya akan ganti warnanya menjadi warna putih. Oke, untuk big feature kita sudah jadi. Untuk melihat lebih jelasnya, Anda cukup tekan Ctrl titik koma untuk menghapus guide. Dan sekarang arahkan ke background, maka Anda sudah bisa melihat website kita telah jadi, yaitu untuk fitur dan juga big feature-nya sudah jadi.
Tugas kita selanjutnya adalah membuat footer. Dan saya akan merapikan ini terlebih dahulu. Forma ini tadi adalah icon dari video. Icon video. Kemudian untuk yang video akan saya susun sehingga video berada tepat di dalam video. Seperti ini. Kemudian saya akan coba set seperti ini. Ctrl G, video. Kemudian ini adalah deskripsinya. Dan di sini adalah button. Kenapa kita harus membuat seperti ini? Tujuannya adalah supaya developernya nanti tidak terlalu sulit. Ini adalah background. Kemudian di sini akan coba saya Ctrl G. Ini adalah description. Dan sekarang saya akan coba tahan shift, lalu blok ketiga buah elemen ini, kemudian Ctrl G, dan saya akan namakan menjadi big feature. Sekarang kita sudah mempunyai big feature. Mudah bukan? Sampai bertemu di tutorial selanjutnya, kita akan membuat footer, dan mungkin kita akan menambahkan canvas size-nya.